Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya sendiri Muhammad Abdi Syaputra, NPM 23110084, dan ini teman saya. Saya Dena Jura, NPM 23110061. Saya Dedi Padang, NPM 23110076. Saya Sarah Panjitan, NPM 23110034. Di sini kami akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu database. Definisi database. Database adalah kumpulan data yang terstruktur dan disimpan secara elektronik. Database dapat berisi berbagai jenis data, seperti gambar, video, angka, kata, dan file. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan database. Kelebihannya, pertama, dapat menyimpan data dalam jumlah besar. Kedua, dapat mengorganisir data ke dalam tabel, baris, dan kolom. Ketiga, dapat memudahkan pengambilan inform pengorganisasi. 4, dapat meningkatkan keamanan data. 5, dapat menghemat biaya perangkat. Kekurangannya adalah, pertama, biaya infrastruktur yang tinggi. Kedua, risiko kehilangan data jika terjadi kegagalan dalam sistem memori. Ketiga, basis data lokal dapat membebani waktu dan sumber daya keuangan perusahaan. Selanjutnya, software apa saja yang digunakan dalam database? Yang pertama, MySQL. MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional atau RDBMS yang populer, yang dikenal karena kinerja dan skalabilitasnya. Ia digunakan secara luas dalam aplikasi web dan mobile. Yang kedua, Microsoft SQL Server. Microsoft SQL Server adalah RDBMS yang dikembangkan oleh Microsoft. Ia menawarkan fitur-fitur canggih seperti keamanan, ketersediaan tinggi, dan analisis data. Yang ketiga, MariaDB. MariaDB adalah fork dari MySQL yang kompatibel dengan MySQL. Ia menawarkan beberapa peningkatan dan fitur tambahan. Yang keempat, MyAdmin. MyAdmin adalah alat bantu web untuk MySQL dan MariaDB. Ia memungkinkan pengguna untuk mengelola basis data, tabel, dan pengguna melalui antarmuka web. Yang kelima, MongoDB adalah sistem manajemen basis data NoSQL yang menggunakan model data dokumen. Ia cocok untuk aplikasi yang membutuhkan fleksibilitas dan skalabilitas tinggi. Lanjut ke materi kedua, ERD diagram tabel relasi. Definisi ERD diagram, Entity Relationship Diagram. ERD adalah suatu diagram yang digunakan untuk merancang suatu basis data, dipergunakan untuk memperlihatkan hubungan atau relasi antar entitas atau objek yang terlihat beserta atributnya. Di sini sudah terdapat notasi atau simbol dan keterangannya. Yang pertama, entitas adalah suatu objek unik yang dapat diidentifikasi dalam lingkungan pemakaian. Yang kedua, ada relasi, menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berbeda. Yang ketiga adalah atribut, adalah properti dari entitas atau tipe relasi. Dan yang terakhir adalah garis, sebagai penghubung antara relasi dengan entitas, relasi dan entitas dengan atribut. Kemudian ada kardinalitas ERD. Yang pertama yaitu one to many, yang artinya relasi yang menunjukkan bahwa suatu entitas dapat terhubung dengan banyak entitas lain. Yang kedua, one to one, setiap entitas hanya bisa mempunyai relasi dengan satu entitas lain. Dan yang ketiga yaitu man to many, setiap entitas bisa mempunyai relasi dengan entitas lain dan sebaliknya. Baiklah, saya akan menjelaskan ERD diagram perusahaan proyek manufaktur. Entitas yang pertama, pengawas. Atributnya, no bagian, ID pengawas, nama pengawas, masa jabatan. Dijalankan oleh entitas kepala bagian, nama bagian, ID bagian, kode bagian, no HP, jenis kelamin. Relasinya ditugaskan ke entitas bagian pengawas, atribut, no pegawai, ID pegawai, nama bagian, tahun masuk. Relasinya terlibat di pegawai, ID pegawai, masa jabatan, NID, jenis kelamin. Relasinya bekerja pada entitas pegawai proyek. Atributnya ID proyek, no pegawai, ID pegawai, no proyek,
jenis kelamin. Relasinya bekerja pada entitasnya proyek, atributnya nama proyek, no proyek, tanggal proyek, ID proyek. Relasinya dijalankan oleh entitasnya bagian keuangan. Atributnya biaya produksi, biaya variabel, biaya tetap, biaya perawatan, biaya pembelian bahan-bahan. Relasinya alokasi biaya. Entitasnya bagian produksi. Yang pertama produk siap jadi, yang kedua teknologi pengolahan, mesin produksi, produk setengah jadi. Relasinya membeli. Entitasnya bagian pemasok. Atributnya kode pemasaran, pengiriman bahan baku, harga jual bahan baku, nama barang, persediaan barang jadi. Pengawas dijalankan oleh kepala bagian, kardinalitasnya bantuan, yaitu hanya dijalankan oleh satu pengawas. Kepala bagian ditugaskan ke bagian pengawas, kardinalitasnya mini tuan, yaitu dari banyak anggota kepala bagian hanya bisa menugaskan satu orang. Bagian pengawas terlibat di pegawai, kardinalitasnya mini tuan, yaitu setiap banyak pegawai hanya bisa satu orang di bagian pengawas. Pegawai bekerja pada pegawai proyek, kardinalitasnya mini tuan, artinya pegawai dapat bekerja menjadi pegawai proyek. Pegawai proyek bekerja pada proyek, kardinalitasnya one to many, yaitu proyek dijalankan oleh bagian keuangan, kardinalitasnya one to one, yaitu bagian keuangan hanya bisa mengalokasikan biaya. Selanjutnya alokasi biaya, bagian produksi. Bagian produksi membeli bagian pemasok, kardinalitasnya many to many, yaitu bagian produksi dapat membeli banyak produk. Baiklah, saya akan menjelaskan tabel relasi. Entitasnya pengawas, primary key-nya, no pengawas, forget key-nya, ID pengawas. Entitas bagian pengawas, primary key-nya, ID pegawai, forget key-nya tidak ada. Entitas pegawai proyek, primary key-nya, ID pegawai, forget key-nya, ID proyek. Entitas proyek, primary key-nya ID proyek, forget key-nya tidak ada. Bagian produksi, entitas bagian produksi, primary key-nya tidak ada, forget key-nya tidak ada. Entitas kepala bagian, primary key-nya kode bagian, forget key-nya ID bagian. Entitas pengawas, primary key ID pegawai, forget key-nya NIP. Entitas bagian keuangan, primary key-nya tidak ada, forget key-nya juga tidak ada. Entitas bagian pesanan, primary key-nya KD pesanan, forget key-nya tidak ada. Materi yang ketiga, DDL dan DML. Pengertian DDL dan DML. DDL adalah singkatan dari Data Definition Language, yang merupakan bahasa untuk mendefinisikan data dan hubungannya dalam basis data. Sedangkan DML adalah singkatan dari Data Manipulation Language, yang bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengubah data dalam basis data. DML merupakan bagian dari SQL atau Structured Query Language. Perintah apa saja sih yang digunakan dalam DDL dan DML? Yang pertama DDL. Di sini ada create. Create yang berarti membuat sebuah tabel yang akan digunakan. Lanjut alter, yaitu mengubah struktur atau data. Ada drop yang berarti kita akan menghapus sebuah data. Dan truncate. Perintah-perintah ini digunakan untuk mendefinisikan dan mengelola struktur database. Lanjut DML.
DML di sini perintahnya ada insert, yang berarti kita akan menambahkan data baru. Select, kita mengambil data dari tabel. Update yaitu mengubah data yang sudah ada dalam tabel, dan delete di sini kita akan menghapus data dari dalam tabel. Perintah ini merupakan perintah dasar DML yang digunakan untuk memanipulasi data dalam database. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perintah DDL dan DML yang menggunakan XAMPP dan CMD. Pertama, buka XAMPP, aktifkan Apache dan MySQL. Setelah itu, buka CMD. Setelah tampilannya seperti ini, ketik pertama cd. Setelah itu, ketik XAMPP MySQL bin MySQL min urut. Setelah berhasil, kita ketik create database peminjaman, yang dimana arti dari create ini kita membuat database peminjaman. Setelah query OK, terus kita ketik use peminjaman, yang artinya kita akan menggunakan database peminjaman. Setelah itu, kita akan membuat tabel mahasiswa yang berisikan name dengan tipe data integer, karakter maksimal yang digunakan 10, nama, tipe data varchar, karakter yang digunakan 10, dan alamat, tipe datanya varchar, karakter yang digunakan juga 10. Setelah berhasil, kita ketik dates mahasiswa, yang dimana arti dari dates ini kita mengecek tipe data apa yang digunakan di tabel ini. Setelah tampilannya seperti ini, kita ketik insert into mahasiswa always, yang artinya kita ingin menambahkan data baru ke dalam tabel mahasiswa dengan mengetik name, nama, alamat. Di sini kami menggunakan 4 file. Kita mengetik select bintang from transaksi, maka muncullah tabel yang berisikan 4 ID transaksi, 4 NIM, dan 4 nama buku yang telah kita buat tabelnya tadi. Lanjut, kita juga mengetik di sini select bintang from mahasiswa inner join transaksi on mahasiswa titik NIM sama dengan transaksi titik NIM. Inner join di sini yang berartikan kita menggabungkan data yang sama, lalu masuk perintah select bintang from mahasiswa left join transaksi. Left join di sini yang berartikan perintah menggabungkan data yang sama dari tabel kiri ke kanan, dan masuk lagi perintah select bintang from mahasiswa right join. Di sini perintah right join yang berartikan kita menggabungkan data yang sama dari tabel kanan ke kiri. Lanjut, di sini kita mengetik select bintang from transaksi order by buku ASC yaitu ascending, maka muncullah atau tampillah tabel transaksi NIM dan buku. Setelah itu kita ketik select bintang buku from transaksi where buku like %. Demikianlah video penjelasan materi yang telah kami sampaikan tentang database ERD di DDL dan DML. Semoga dengan ini dapat bermanfaat dan menjadi pembelajaran untuk kita semua. Kami ucapkan sekian dan terima kasih.